Ini membuktikan bahwa pria itu seperti babi besar. 61 gadis di seluruh negeri bersama-sama membuat sebuah program pengujian pria, dan mengundang para dewi cantik dari berbagai profesi dengan bayaran tinggi untuk ikut pengujian. Membiarkan mereka menggunakan kecantikan untuk menggoda pria ke hotel. Tapi jika pria benar-benar pergi, maka yang menunggu mereka bukan hanya pria berotot yang disiapkan oleh tim program, tapi juga akan menjadi sebuah momen aib yang terjadi secara global. Sementara itu aku masih tidak tahu bahwa aku terpilih oleh program ini. Gambar berganti. Seorang gadis dengan kulit putih dan kaki panjang tiba-tiba muncul di hadapanku. Kemunculan gadis itu langsung membuat penonton live chat meledak. Tim program ini benar-benar keterlaluan. Anak muda mana yang bisa menolak godaan bunga sekolah seperti itu? Meskipun pria tampan kaya sekalipun pasti tidak akan tahan. Penonton pria pun tampak sedikit sedih. Tetapi para penonton wanita sangat senang sampai hampir mati. Pria itu memang seperti babi besar. Mereka sama sekali tidak mungkin lolos dari pengujian ini. Dan anak ini jelas seorang loser. Program baru saja dimulai. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana pria-pria itu akan sangat tertekan secara bersamaan. Live chat malah makin gila dengan banjir komentar. Namun aku sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Masih mengerutkan kening. Mengamati gadis yang berpakaian seksi di depanku. Kakak kecil. Halo. Namaku Xia Bingbing. Maaf mengganggu. Barusan aku kalah main game sama teman. Asal kamu mau bantu aku nanti, kamu bisa minta satu permintaan kecil padaku. Apapun itu, aku akan penuhi. Mendengar kalimat itu, aku refleks memandangnya lagi. Dia. Meski hatiku berdegup kencang, tapi bawah sadarku memberitahu, gadis ini bukan orang baik. Siapa orang baik yang tiba-tiba suruh minum alkohol, dan bahkan mau berjanji pada satu syarat? Saat aku hendak menolak, tiba-tiba terdengar suara peringatan di pikiranku. Selamat, pengguna telah bangkitkan sistem pilihan tingkat dewa. Menghadapi situasi saat ini, silakan pengguna buat pilihan. Pilihan 1, setuju. Mendapatkan gelar pria culun dan mesum. Pilihan 2, tolak dan maki dia habis-habisan. Pengguna akan menerima hadiah awal sebesar 1 juta. Mendengar rangkaian suara ini, aku agak bingung. Ekspresiku yang terkejut karena hadiah ini terlihat oleh penonton seperti Zubaji melihat bidadari turun ke dunia. Dengan ekspresi ala si babi. Ketika semua orang pikir aku akan menyerah, aku menatap dingin Xia Bingbing sekali. Lalu dengan suara datar berkata, aku tidak minum alkohol. Kamu cari orang lain. Kalimat ini langsung membuat penonton secara kolektif kehilangan kendali. Ada apa ini? Dia malah menolak. Dia juga nggak mikir dulu. Lihat dulu diri kamu seperti apa. Punya hak apa buat menolak? Kalian gak paham, kan? Ini namanya menarik lalu melepaskan. Kukira hatinya sudah penuh dengan gelembung merah muda. Saat itu otak Xia Bingbing benar-benar kosong. Sejak kecil dia selalu jadi bunga sekolah. Setiap hari dikejar-kejar cowok. Sekarang malah ditolak sama cowok yang cupu. Walau sangat marah, tapi dia tetap menahan amarahnya. Lalu dia merapatkan dadanya. Dengan tatapan polos menatapku. Kakak cowok. Kamu kan sedang minum alkohol. Apa jangan-jangan kamu sengaja bilang begitu? Xia Bingbing selesai bicara lalu menyunggingkan bibirnya. Memperlihatkan ekspresi yang seolah-olah tersakiti. Di matanya, semua cowok hanyalah penjilat. Asal diberi sedikit manis, maka mereka akan mengibaskan ekor seperti anjing. Xia Bingbing bahkan mengira tak ada cowok yang tahan dengan trik ini. Siapa sangka aku malah langsung melempar bir yang kupegang ke tempat sampah di sebelah. Bahkan dia melakukan gerakan mengangkat bahu kepadanya. Seketika Xia Bingbing merasa sangat tidak enak. Biasanya dipuja oleh para pria. Kapan dia pernah merasakan ketidakadilan seperti ini? Dia marah hingga dadanya berdebar hebat. Tapi dia hanya bisa menahan emosinya. Dengan sengaja berpura-pura merasa teraniaya berkata, apa kamu masih bisa disebut pria? Kalau seorang gadis seperti aku sampai dibuat mabuk, bagaimana? Bukankah kamu seharusnya melindungi kelompok yang lemah? Setelah mendengar ini, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kalah main game. Apa hubungannya dengan aku? Aku memang tidak mau minum, kenapa? Lagi pula kamu siapa sampai bilang kelompok lemah? Berhenti memanfaatkan moral buat memaksa aku. Xia Bingbing langsung marah setelah mendengar ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku tahu pria seperti kalian tidak ada yang baik. Awalnya aku masih ragu mau memarahinya atau tidak. Tapi sekarang sudah sejauh ini omongannya.
Aku juga tidak tahan lagi. Kamu paling tua sekitar 18 atau 19 tahun, kan? Keluar malam-malam untuk minum alkohol. Dengan pakaian yang begitu terbuka. Aku tidak setuju. Kasihan orang tuamu. Melahirkan anak yang tidak tahu berbakti. Dan juga kasihan sekolahmu. Menerima murid sepertimu. Xia Bingbing bingung setelah dimarahi. Dia sama sekali tidak menyangka akan dimarahi oleh seorang pria. Di depan begitu banyak orang. Jika bukan karena sedang merekam acara sekarang. Orang seperti ini. Dia biasanya bahkan tidak melirik. Bukan aku kenapa tidak tertawa. Kenapa ini menyedihkan? Kamu jelaskan dengan jelas. Betapa sulitnya orang tuamu membesarkanmu sejauh ini. Uang yang mereka dapat dengan susah payah adalah untuk agar kamu belajar dengan baik. Bukan supaya kamu menggunakan uang mereka untuk pergi ke tempat seperti ini. Minum bersama teman sekelas. Bahkan berpakaian begitu terbuka. Apakah kamu pernah berpikir jika terjadi sesuatu? Bagaimana hidupmu ke depan? Bagaimana dengan orang tuamu? Kalau orang tuamu melihat apa yang kamu lakukan tadi, apa yang akan mereka pikirkan? Aku bilang kamu tidak berbakti. Kamu malah berani membantah. Wajah Xia Bingbing berubah merah sesaat. Lalu menjadi putih, sekaligus menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Bahkan ada yang bertepuk tangan dan bersorak. Membuat Xia Bingbing merasa sangat malu. Dalam hati dia mengutuki leluhurku 18 turunan. Namun aku sama sekali tidak berhenti. Sekolah berharap kalian menjadi orang yang berguna. Kelak saat dewasa untuk membalas jasa negara. Tapi kamu tidak belajar dengan baik. Kenapa harus lari ke tempat seperti ini untuk berpesta pora? Apa sekolah kalian masih bisa bangga karena itu? Lupakan semua itu dulu. Apa kamu merasa perilakumu seperti ini pantas untuk dirimu sendiri? Sebenarnya kamu tahu tidak apa yang sedang kamu lakukan. Saat itu penonton di siaran langsung sudah heboh. Komentar dari penonton wanita sangat keras. Hanya keluar untuk minum saja. Perlu sampai dibuat masalah sebesar ini kah? Sekarang zamannya sudah begini. Masih ada yang mengkritik cara berpakaian orang lain. Xia Bingbing melihat tatapan aneh dari orang-orang di sekelilingnya. Nada bicaraku juga ternyata jelek. Seketika amarah menyala dalam hati. Dia pun memutuskan untuk tidak pura-pura lagi. Kedua tangan di pinggang. Sadarlah. Pagi-pagi sudah mati gaya. Aku cuma santai sedikit di sela-sela belajar. Kalau menurut logikamu, semua orang yang minum di dunia ini bukan orang baik. Aku terkekeh dingin. Orang yang minum di bar tidak selalu orang jahat. Tapi kamu, seorang mahasiswa, berpakaian begitu terbuka. Minum di bar saja sudah cukup. Masih main game dengan orang pula. Bermain minum botol. Apa mungkin itu orang baik? Ketika kamu lewat tadi, aku pikir kamu orang yang menjual diri. Xia Bingbing gemetar karena marah. Dengan marah membalas. Jangan terus-terusan menggunakan orang tua saya sebagai alasan. Ini sudah zaman apa sekarang? Kenapa masih berpikir seperti zaman feodal? Kalau ada waktu, pelajari ideologi luar negeri. Mereka jauh lebih terbuka. Mau pakai apa saja juga boleh. Negara ini terhambat kemajuannya karena orang-orang seperti kamu. Menarik kemajuan zaman mundur. Mendengar perkataan itu, aku mengernyitkan dahi. Aku tidak akan bicara lagi. Barusan, gerakanmu yang menyodok dadaku itu. Dan cara berpakaianmu itu. Kalau kamu berani melakukannya di depan ayahmu sekali saja. Aku tidak ada masalah apapun. Kata-kataku sangat menusuk. Membuat Xia Bingbing benar-benar bingung. Semua kata-kata yang sudah dipikirkan tadi. Tiba-tiba tersangkut di tenggorokan. Sama sekali tidak bisa diucapkan. Wajahnya bergantian merah dan putih. Pada saat itu, aku melihat tak jauh beberapa petugas keamanan sekolah sedang berpatroli. Aku langsung berdiri dan mendekat. Halo, aku ingin melapor. Barusan aku melihat di sana seorang wanita mengatakan dirinya siswa. Berpakaian sangat terbuka. Wajah pemimpin langsung berubah menjadi serius. Tolong jelaskan secara spesifik apa yang terjadi. Setelah memverifikasi keadaan, kami pasti akan memberikan hukuman yang tegas tanpa ampun. Aku menunjuk ke arah Xia Bingbing yang tidak jauh dari situ. Dia sebagai seorang mahasiswa, tidak tahu malu. Malah datang ke tempat seperti ini untuk menantang orang lain dalam adu minum. Dia bilang selama aku membantunya minum satu botol, dia bisa memenuhi satu permintaanku. Mahasiswa seperti ini benar-benar merusak reputasi sekolah kalian. Semoga kalian bisa membawanya kembali ke sekolah. Untuk dididik dengan baik. Melihat ini, Xia Bingbing menghela napas dingin. Dia sama sekali tidak menyangka aku melakukan tindakan yang luar biasa ini.
Penonton di ruang siaran langsung juga terkejut dengan mulut terbuka. Penonton pria bahkan dengan gila-gilaan mengirim pesan cepat. Berteriak tukar jenis kelamin. Teks cepat sampai puluhan ribu. Tak lama kemudian, petugas patroli membawa Xia Bingbing pergi. Memintanya untuk segera bekerja sama dalam penyelidikan. Sementara itu, suara mekanis terdengar di kepalaku. Selamat tuan rumah, kamu telah menyelesaikan tugas melebihi target. Hadiah 3 juta yuan. Dan sebuah Porsche 718 tunai sudah ditransfer. Mobil akan dikirimkan ke tempat parkir terdekat pada pukul 12 malam. Setelah mendengar suara sistem, aku langsung terpana. Saya segera membuka ponsel untuk memeriksa. Melihat jumlah uang yang masuk, saya tidak bisa tidak sedikit terkagum. Hanya dengan sedikit pendidikan lisan saja, sudah mendapatkan imbal hasil yang begitu besar. Menghasilkan uang begini mudahnya, ya. Saya teringat tempat parkir terdekat baru-baru ini. Langsung saja saya bangkit. Berjalan menuju arah tempat parkir. Begitu sampai di tempat parkir, sosok dingin yang akrab langsung melompat datang. Saya buru-buru mundur. Xia Bingbing menatap saya dengan wajah marah. Saya tadi cuma bercanda denganmu saja. Haruskah kamu sampai mencari orang patroli? Kayaknya kamu umurnya 25 atau 6 ya. Berpakaian acak-acakan. Tidak peduli penampilan. Hidup sendiri sudah berantakan seperti itu. Tapi masih saja punya uang untuk minum-minum. Barusan juga di depan banyak orang menuduh saya. Kamu ini benar-benar punya dua standar, ya? Setelah mengatakan itu, langsung menimbulkan resonansi dari penonton live streaming. Yang mau lihat dia seperti apa hidupnya juga tidak mau lihat. Tapi masih sempat mengurusi orang lain. Anak ini wajahnya kelihatan miskin. Masih datang ke tempat parkir bawah tanah. Nampaknya memang pura-pura keras kepala untuk menangkap dan membebaskan. Sedangkan saya malas menjelaskan. Berbalik dan berjalan menuju Porsche saya. Melihat saya mengabaikannya, Xia Bingbing merasa agak panik. Segera mengejar. Pura-pura terpeleset. Bergegas teriak. Terjatuh ke tanah. Sepasang kaki panjang muncul tepat di depan mata saya. Melihat pemandangan ini, tim kamera yang bersembunyi di kejauhan diam-diam senang dan segera memfokuskan lensa ke wajah saya. Siap merekam ekspresi jorok saya kapan saja. Namun saya sama sekali mengabaikannya. Tidak berhenti bahkan satu detik pun. Ini membuat tim kamera benar-benar bingung. Kalau ini orang biasa, pasti sudah mulai ngiler. Tepat saat itu, seorang pria muda berpakaian seragam berlari datang. Mobil Porsche 718 Anda sudah tiba. Mohon periksa dan terima. Melihat kejadian itu, Xia Bingbing sampai terkejut sampai mulutnya tidak bisa menutup. Ruang siaran langsung dipenuhi dengan tanda seru tak terhitung banyaknya. Apa ini? Cowok ini ternyata anak orang kaya. Harus diakui. Penampilannya benar-benar ramah dan mudah didekati. Salah saya sudah meremehkannya. Tiba-tiba saya merasa kata-kata yang diucapkan cowok tadi itu sepertinya masuk akal ya. Dan orang-orang dari tim acara juga merasakan ada yang tidak beres. Segera menyuruh Xia Bingbing untuk sedikit menahan diri. Agar tidak membuat pemuda ini marah. Xia Bingbing menarik napas dalam-dalam. Berusaha berpura-pura tenang. Segera berdiri. Langsung memperlihatkan ekspresi yang sangat sedih. Baru saja aku berpikir dengan serius. Tiba-tiba merasa kakak. Kamu benar. Kata-kata yang kamu katakan padaku penuh energi positif. Bingbing mengerti. Jadi dia mengikuti kamu ke sini. Ingin meminta maaf padamu. Sungguh menyesal ya. Kakak, Xia Bingbing melihat aku masih tidak menghiraukannya. Dia segera maju dan merangkul lenganku dengan tangannya. Dengan tatapan mata berlinang air mata menatap kakakku. Sekarang sekolah sudah tutup. Aku tidak bisa pulang. Aku juga tidak membawa uang. Kakak, bisakah kamu membawaku mencari tempat tinggal semalam saja? Kamu orang yang baik. Pasti tidak tega membiarkanku sendirian di luar semalaman. Bagaimana kalau aku bertemu orang jahat? Aku mohon padamu. Kakak baik hatiku, Xia Bingbing. Sambil memohon padaku. Dia juga dengan lembut menggoyangkan lenganku. Melihat pemandangan ini, para penonton pria di ruang siaran langsung terdiam terpana. Aku menyerah. Berpakaian seperti ini. Masih berkata dengan kata-kata ambigu seperti ini. Di dunia ini, pria mana yang bisa menolak godaan seperti ini? Apakah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran? Namun jika dia benar-benar pria baik, dalam situasi seperti ini pun dia tidak akan melakukan apa-apa. Untuk sementara waktu, muncul berbagai pendapat. Tanpa ada hasil akhir.
Namun setelah aku mendengar kata-kata Xia Bingbing, aku tanpa sadar melirik tubuhnya yang seksi dan menggoda. Sudut bibirku tak bisa menahan senyum tipis. Bisa saja. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Melihat ekspresiku, Xia Bingbing memperlihatkan senyum puasnya. Akhirnya ia terpancing. Tunggu saja. Perkara barusan belum selesai. Para penonton wanita yang sudah lama menahan diri mulai berkomentar. Kupikir pria ini adalah pria terhormat. Hanya dari wajahnya saja sudah tahu dia pria yang suka nafsu. Pada akhirnya bukanlah apa-apa. Tak bisa lepas dari keburukan. Semua orang mengira aku tak tahan godaan. Orang-orang dari tim produksi bahkan mengacungkan jempol. Diam-diam mengambil walkie-talkie untuk menyampaikan pesan kepada Xia Bingbing. Kerja bagus. Nanti pastikan untuk menangkap kesempatan. Agar sifat buruk pria brengsek itu terungkap. Jika perlu, bisa melakukan beberapa pengorbanan. Xia Bingbing yang mendapat pujian langsung merasa bangga. Menurutnya, sebagus apapun dia, tetap saja cuma seorang pria. Sebelumnya dia pura-pura sok suci. Bertingkah layaknya pria terhormat. Jadi kaya juga buat apa? Nanti setelah kamu kembali, aku akan buat reputasimu hancur berantakan. Walaupun dia berpikir begitu dalam hati, tapi di wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Dia menunduk sambil berbisik pada mikrofon tersembunyi. Para penonton sekalian, percayalah setelah sampai di sini, kalian sudah memiliki gambaran tentang pria ini. Selanjutnya aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuka sisi tergelap pria ini di dalam hatinya. Yang paling kelam. Kata-kata. Sampai di sini, dia menunjukkan senyum penuh rasa keadilan. Orang-orang di ruang siaran langsung pun merasa cemas untuknya. Aku laki-laki. Aku paham isi konten selanjutnya. Bro, tidak usah banyak bicara. Temani saja dulu. Maksud orang di atas itu apa ya? Apa benar korban bukan Bingbing? Orang dari tim produksi pasti harus menjamin keselamatannya ya. Sudah sampai ke titik ini. Kalau tidak, lebih baik akhiri saja. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gadis itu akan hancur sepanjang sisa hidupnya. Di saat itulah, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan di tempat parkir bawah tanah. Mereka bukan orang lain. Mereka adalah tim patroli keamanan yang tadi. Melihat aku membawa orang-orang ini berjalan mendekat, Xia Bingbing terdiam seketika. Rasa tidak nyaman yang sangat kuat muncul dari dalam hati. Orang-orang dari tim pengambilan gambar juga bingung. Tapi kamera tetap secara naluriah mendorong maju. Tapi di wajahku hanya ada ketegasan. Orang-orang di siaran langsung juga kaget. Terlihat aku membawa tim patroli berjalan ke depan Xia Bingbing. Langsung mengacungkan jari menunjuk dia. Ini dia siswa itu. Baru saja di bar dia terus menggangguku. Sekarang bahkan mengejarku sampai ke tempat parkir. Bahkan memohon agar aku membawanya tidur. Apa-apaan ini? Kali ini kalian harus periksa dia dengan ketat. Beri pendidikan dengan baik. Sungguh tidak ada sikap seperti pelajar sama sekali. Xia Bingbing seolah-olah tersambar petir. Benar-benar bingung. Dia berdiri di tempat itu, membelalak matanya, dengan tatapan tak percaya melihat semua yang terjadi di depan mata. Apa-apaan nih si tolol ini ngadu lagi? Kenapa aku bisa seperti ini? Dia baru saja pergi. Wajahnya tersenyum licik banget. Penonton di siaran langsung juga gila-gilaan membanjiri chat. Bro ini benar-benar gak mengecewakan aku. Aku benar-benar takjub sama dia. Bro ini adalah reinkarnasi Liu Xiaohui. Kalian cepat lihat Xia Bingbing. Wajahnya berubah-ubah, kadang pucat kadang memerah. Sepertinya sudah mulai membayangkan kalau dia dipukul orang. Tapi ternyata begini kejadiannya. Aduh, aku sampai ketawa sampai mati. Kalau aku sih pasti mau cari lobang buat ngumpet. Langsung pindah ke planet lain buat hidup. Saat itu juga Xia Bingbing sadar sudah parah masalahnya. Wajahnya sampai sangat buruk dan menakutkan. Saat itu aku melanjutkan untuk berkata, kamu mahasiswa yang masih berkuliah. Di malam hari pakaianmu begitu terbuka dan minum-minum sambil bermain online dengan orang lain. Sekarang masih berani bilang sama pria asing. Tidak bisa menemukan tempat tinggal. Benar-benar tak tahu malu. Karena orang seperti kamu ada. Banyak wanita tak bersalah jadi dicurigai jahat. Apa kamu paham apa arti harga diri dan mencintai diri sendiri? Buku-buku selama bertahun-tahun ini sudah dibaca sampai perut anjing ya? Mendengar itu, orang patroli pun berkerut dahi dan menghela napas berat. Barusan mereka di depan umum. Menangkap Xia Bingbing saja sudah cukup membuat sekolah malu. Kalau bukan karena tiba-tiba ada telepon dari atasan, yang mengatakan untuk melepasnya.
Mereka sudah lama mengantarkan Xia Bingbing kembali ke sekolah. Untung di sini tidak banyak orang. Untung dia bertemu dengan orang baik. Pemimpin malah makin kesal. Lalu ikut memarahi murid itu. Seharusnya kamu punya sikap sebagai murid. Ortu kamu susah payah mengirimmu ke sekolah untuk belajar. Bukan agar kamu lari keluar bermain-main tidak jelas. Cepatlah. Terima kasih kepada kakak ini. Hari ini kamu kebetulan bertemu dengannya. Kalau bukan dia, orang lain sudah memasukkanmu ke mobil dan membawa pergi. Sisa hidupmu akan hancur. Xia Bingbing dipermalukan sampai tak bisa mengangkat kepala. Dia hanya bisa satu tangan menutupi kerah baju. Satu tangan lagi menarik rok menutupi pantatnya. Membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Padahal di dalam hati sudah menghina leluhurku sampai 18 generasi. Kamu itu apa sih? Berani-beraninya sampai aku yang harus minta maaf padamu. Kalau bukan karena syuting acara ini, orang sepertimu saja aku sampai tidak rela mempersiapkan sepatu untukmu. Aku benar-benar kesal mati. Sungguh membuatku marah sekali. Aku langsung tahu dia tidak terima. Karena wanita ini begitu berani dan mahir. Jelas ini bukan pertama kalinya seperti ini. Terang-terangan tidak bermaksud baik. Harus diberi pelajaran dengan baik. Memikirkan itu, aku menghela napas dalam-dalam. Mengernyit dan menatap tajam ke para patroli. Sekolah kalian sebenarnya mengajarkan apa? Kenapa tidak ada standar sama sekali? Menerima siapa saja? Kalau kejadian ini sampai tersebar, bukan hanya muka dia yang akan malu. Kalau hari ini benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana kita jelaskan ke orang tua? Orang-orang patroli mengangguk dan membungkuk. Wajah mereka juga tidak enak dilihat. Iya. Yang Anda katakan benar. Kami akan segera membawa murid ini kembali. Memberi pendidikan dengan baik. Sekali lagi mewakili sekolah. Terima kasih padamu. Mendengar itu, Xia Bingbing menjadi marah. Dengan penuh amarah menatap orang-orang patroli. Langsung mengeluarkan kartu identitas dan kartu pelajar dari dalam pakaian dalamnya. Aku mahasiswa dari Universitas Kedokteran. Bukan urusan kalian. Sebenarnya tadi sudah ingin bilang. Aku kan bukan orang kampus kalian. Kenapa kalian punya hak mengatur aku? Orang patroli melirik kartu mahasiswa. Ternyata benar, tak apa-apa. Bro, kamu hari ini kerjamu benar-benar bagus. Kamu laki banget. Kami masih ada urusan lain, jadi kami pergi dulu. Setelah bilang itu langsung pergi. Parkiran bawah tanah. Hanya tersisa aku dan Xia Bingbing. Xia Bingbing melirik sekilas ke Porsche. Menurutnya, pria ini meskipun seorang, tapi masih tergolong orang kaya. Lagi pula kru syuting belum menyuruh berhenti. Berusaha sedikit lagi. Meski program ini gagal, kalau bisa menipu ini berhasil, nanti biaya hidup tidak perlu khawatir lagi. Berpikir begitu di dalam hati. Tetap memakai tatapan memikat menatapku. Bang jagoan. Maaf ya. Sebelumnya aku mungkin salah paham tentangmu. Kamu orang yang jujur. Aku cukup suka padamu. Xia Bingbing. Saat berkata sampai sini, memandangku dengan mata yang penuh air mata. Dalam tes-tes sebelumnya, hampir tidak ada pria yang bisa menahan serangan seperti ini. Tapi aku tetap tidak bereaksi. Melihat itu, Xia Bingbing segera meningkatkan serangannya. Aku tidak bermaksud lain. Juga bukan ingin merepotkanmu meminta apa-apa. Setelah menghabiskan satu malam bersama, aku tahu kamu adalah orang baik. Pasti tidak akan menyakitiku. Tolong bisakah kamu menampungku semalam? Kata-kata Xia Bingbing diselingi dengan isakan ringan. Terlihat sangat menyedihkan. Tepat saat itu, dalam pikiranku suara sistem kembali terdengar. Terdeteksi pilihan baru. Bawa dia pergi. Host akan mendapatkan gelar pria tukang bohong tingkat dewa. Dan disertai efek sial. Tolak dia. Dan mendidik pihak lain, host akan mendapatkan 1 unit villa. Ditambah 1 sepeda motor. Ini sih gak perlu dipikirkan lagi, gak ada tempat tinggalkan. Baiklah. Kamu tunggu sampai aku selesai bicara. Aku berbalik dan berjalan ke arah yang tadi patroli pergi. Xia Bingbing langsung merasa marah membara di hatinya. Kepala sakit sampai membuat dia pusing. Orang-orang di ruang siaran langsung melihat itu. Di layar chat muncul deretan angka 666. Aku benar-benar akan tertawa mati. Xia Bingbing benar-benar diperlakukan buruk. Ya, pria ini terlalu dingin. Ya, tidak ada sedikit pun rasa iba. Saya perkirakan dia juga bukan orang baik. Semangat, Bingbing. Bongkar wajah aslinya. Xia Bingbing langsung melonjak karena marah. Aku nggak tahan lagi. Tidak akan pura-pura lagi. Melangkah beberapa langkah mengejar. Meraih lenganku dengan kuat.
Kamu ini kenapa bisa begitu dingin dan tidak berperasaan? Melihat aku wanita lemah tapi tidak mau membantuku. Tidak ada sedikit pun rasa iba. Aku tertawa karena ucapannya itu lucu. Kamu punya tangan dan kaki. Apalagi masih mahasiswa. Kenapa selalu ingin orang lain yang membantu? Seperti kamu, apa bedanya dengan pengemis? Salah ngomong. Pengemis yang naik kuda pun harus berlutut minta uang. Kamu malah mau berdiri dan minta uang. Tidak tanya pada diri sendiri. Kenapa harus begitu? Setelah bicara aku langsung berbalik dan pergi. Sementara itu, suara sistem terdengar di dalam pikiranku. Villa kecil 500 meter persegi milik Anda telah masuk. Silakan periksa. Sepeda motor Anda sudah diparkir di garasi. Anda bisa melihat kapan saja. Xia Bingbing marah sampai alisnya terangkat ke atas. Seumur hidup, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jangan pakai alasan itu, kantongmu kan kosong. Jujur saja, lihat penampilanmu yang miskin dan suram itu. Mobil tadi itu kamu sewa untuk akting, kan? Miskin dan pelit, tidak punya belas kasihan. Benar-benar pria buruk. Sampah di antara sampah. Aku benar-benar malas mengurusi. Berdasarkan pesan di SMS. Berjalan lurus ke depan. Dengan cepat berhenti di depan sebuah lift khusus. Tentu saja Xia Bingbing juga tahu. Ini lift khusus Xiang Yun Yase. Melihat aku sepertinya akan masuk. Dia mulai mengejeknya lagi. Orang miskin sok kaya lagi. Aku juga tidak membuka mata. Lihat ini tempat apa? Ini lift khusus Xiang Yun Yase. Jangan bilang, kamu juga punya properti di sini, kan? Tim foto di tempat gelap. Hehe, tertawa terus. Lift ini harus menggunakan sidik jari dan pengenalan wajah untuk masuk. Di pintu juga ada petugas keamanan. Anak ini sepertinya hari ini tidak akan terhindar dari tamparan berat. Ya, akhirnya bisa melihat dia malu-maluin. Nanti biar diedit jadi putaran ulang. Aku tidak percaya dia masih berani keluar rumah nanti. Yang sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Aku langsung melangkah besar melewatinya. Pintu lift pun terbuka. Di pintu masuk, dua satpam dengan sangat hormat memberi isyarat mengajak aku masuk. Selamat datang, Tuan, di rumah. Aku mengangguk dan masuk. Disertai pintu lift menutup kembali. Semua orang yang hadir tak sadar mulutnya ternganga. Xia Bingbing terpana seperti patung kayu. Tidak mungkin. Orang miskin celaka itu ternyata benar-benar tinggal di Xiang Yun Yase. Apa mungkin aku salah menilai? Dia benar-benar anak muda kaya tersembunyi. Orang-orang kru syuting juga bingung. Menggenggam kepala sampai tidak bisa berkata apa-apa. Penonton di ruang siaran langsung. Bahkan mendengar beberapa suara napas berat. Astaga, dia serius ya? Ternyata badutnya adalah aku sendiri. Episode ini akan menjadi legendaris. Dengan santai memilih orang lewat. Ternyata dia adalah konglomerat papan atas. Punya uang lalu bagaimana? Tidak punya empati itu tidak bisa. Aku bukannya tidak pernah tinggal di villa ini. Siapa yang peduli sih? Saat itu Xia Bingbing agak panik. Langsung mematikan mikrofon. Menghubungi orang dari tim produksi. Sungguh memalukan. Sekarang harus bagaimana ya? Reputasiku hampir hancur. Kalian harus bertanggung jawab, tim produksi. Sutradara juga tidak mengira akan terjadi hal seperti ini. Jangan panik, jangan panik. Sekarang rating acara kita sudah mencapai jutaan. Kamu harus ingat tujuan acara kita. Xia Bingbing mendengar itu. Barulah dia bisa tenang kembali. Karena di acara ini, tidak ada pria yang baik di dunia ini. Semua pria adalah sampah. Meski tidak begitu, tim acara pasti akan mencari cara untuk mengingat sikapku tadi. Xia Bingbing menggigit giginya dengan marah. Berani-beraninya tidak menghormatiku. Aku akan membuatmu hancur dan kehilangan muka segera. Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Dia kembali ke depan kamera. Memulihkan citra manis seperti biasanya. Berpura-pura bersemangat menggosok tangan. Dengan suara manis berkata, para penonton yang terhormat. Halo semuanya. Baru mulai bicara 2 kalimat. Sutradara dengan antusias menyerahkan tablet kepada Xia Bingbing. Xia Bingbing secara naluriah membelalak mata. Lalu menutup mulut seperti terkejut. Sungguh tak terduga. Identitas pria ini ternyata adalah. Dia sengaja memanjangkan nada bicaranya. Untuk membangkitkan rasa penasaran semua orang. Kemudian dengan genit membalikkan layar tablet. Menunjukkan isinya kepada semua orang. Itu adalah informasi pribadiku. Isi di atas sangat sederhana. Orang tuanya adalah petani desa. Dia sendiri lulusan universitas kelas 3.
Saat ini bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil yang tak terkenal. Gajinya setiap bulan sangat sedikit, dan terlihat sudah beberapa bulan tidak menerima gaji. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, setelah melihat informasiku, komentar di live chat kembali meledak. Hampir tertipu lagi. Pria licik ini miskin dan suka berpura-pura. Kenapa dia tidak mati saja? Ini murni cuma memancing perhatian. Sungguh menjijikkan. Sementara itu, aku sudah sampai di rumah. Tak bisa dipungkiri, rumah mewah ya memang rumah mewah. Walaupun bukan rumah tunggal, tapi ada taman dan kolam renang. Berbagai perangkat elektronik pintar. Atap langit panorama 360 derajat. Semuanya ada. Aku benar-benar menikmati selama 1 jam. Tiba-tiba teringat. Sepertinya sistem juga memberikan sebuah motor. Kalau tidak melihatnya, malam ini mungkin tidak bisa tidur. Langsung bangkit dan keluar. Tak lama sosokku muncul lagi di layar. Seluruh anggota tim pengambilan gambar menjadi bersemangat. Akhirnya ketahuan celahnya. Sisanya biar netizen yang pecahkan kasusnya. Sudah dipecahkan. Pakaian yang dia kenakan sama sekali tidak cocok dengan statusnya sebagai orang kaya. Meski pulang ke rumah sangat rendah hati. Kalau tidak ganti baju, aku bilang anak ini cuma berpura-pura saja. Dari saat dia pulang sampai sekarang keluar tepat 1 jam. Dia cuma pekerja harian. Kalian bilang anak ini jangan-jangan tinggal di bawah jembatan. Aku yang sama sekali tidak tahu apa-apa segera muncul di parkiran bawah tanah. Saat itu seorang pemuda yang mengenakan pakaian bermerek dari atas kepala berjalan di depanku. Bersama dengan kemunculan pemuda ini, bagian komentar di live streaming kembali hidup. Ini baru benar-benar anak orang kaya generasi kedua. Kalau dibandingkan, anak itu benar-benar tampak memprihatinkan. Kamera merekam anak orang kaya generasi kedua yang berhenti di depan sebuah motor. Anak orang kaya generasi kedua sangat terkejut sampai tidak bisa menutup mulutnya. Membuka mata lebar-lebar dan terdiam beberapa detik setelah itu. Secara naluriah ingin menyentuh dengan tangan. Tapi sepertinya takut merusaknya. Kedua tangan terangkat, mengamati dari dekat. Terharu tapi sangat berhati-hati. Di ruang siaran langsung ada yang paham langsung bilang alasannya terkejut. Waduh ini Augusta loh. Ferrari 2 roda yang legendaris. Di seluruh dunia cuma ada 5 unit. Harganya lebih dari 20 juta dolar. Apa-apaan Ferrari? Lamborghini di depan mobil ini cuma sampah, ngerti gak? Mobil itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Kalau harus menaksir harganya, harga mulai dari 200 juta. Saat itu si anak orang kaya itu menatap mobil itu dengan penuh nafsu. Tak bisa menahan diri, mengeluarkan ponsel, memotret dengan gila-gilaan. Melihat aku berjalan mendekat, anak orang kaya itu melirikku sekilas. Di matanya nyata sekali rasa meremehkan. Hei, kamu kemari bantu aku foto ya? Aku dengan kooperatif menerima ponselnya. Setelah membantunya memotret 1 foto, anak orang kaya sedikit tidak sabar. Foto lebih banyak dong. Orang kampung ya orang kampung. Mobil mewah di depan mata juga nggak kenal. Imut banget. Bilang apa juga cuma buang-buang mulut. Aku tertawa. Lalu memotret dia beberapa kali lagi. Kemudian saya menyerahkan ponsel kepadanya. Maaf ya. Saya ada urusan keluar sebentar. Tunggu saya kembali baru kamu syuting lagi. Setelah berkata begitu, saya mengeluarkan kunci mobil dari saku. Anak orang kaya itu matanya seakan gemetar. Refleks mundur beberapa langkah. Namun matanya tetap menatap saya. Orang-orang di ruang siaran langsung kembali ramai berdiskusi. Hahaha. Kalau mau pamer juga jangan lupa lihat kemampuan sendiri dulu. Dia kenal mobil ini gak ya? Cepat rekam layar kalian semua. Aku punya firasat momen epik akan datang. Pamer di depan anak orang kaya sejati. Melihatnya aku sampai merasa malu sendiri. Saat itu saya sudah mendorong mobil keluar. Memasukkan kunci dan menghidupkan mobil. Lampu mobil langsung menyala. Suara raungan seperti binatang buas yang sedang marah. Gema suaranya mengelilingi ruangan. Anak orang kaya yang berdiri di samping mulai menatap saya tidak lagi dengan rasa meremehkan. Dalam sekejap berubah menjadi penuh penghormatan. Bahkan tanpa sadar sedikit membungkuk. Tim kamera di tempat tersembunyi sampai kehilangan kendali ekspresi wajah. Sementara itu, tayangan siaran langsung melonjak drastis dalam jumlah penonton. Layar penuh dengan tanda seru yang sampai menutupi seluruh tampilan. Bro, aku sekarang benar-benar mengakui kamu. Boleh tanya, di rumah kurang pembantu nggak ya? Sekarang kalau dilihat dengan teliti, cowok ini kayaknya lumayan tampan.
Dan semua yang dia bilang sebelumnya masuk akal banget. Awalnya aku memang merasa cowok ini sangat jujur. Hanya saja takut dimarahi. Jadi aku nggak bilang apa-apa. Anak orang kaya dengan cepat sadar dari keterkejutannya. Dengan sopan maju ke depan. Memberikan kartu nama dengan kedua tangan yang sangat hormat. Aku melirik sekilas dengan dingin. Lalu menerima kartu nama itu dan memasukkannya ke saku. Mengangguk pelan. Langsung menghidupkan mobil dan pergi. Xia Bingbing yang baru saja dipanggil dadakan oleh tim produksi untuk lembur. Kebetulan melihat kejadian ini. Dia juga terkejut sampai terbengong-bengong. Meski nggak terlalu paham soal motor. Tapi dari tampilan dan suara motor saja. Bisa langsung menilai. Motor ini pasti harganya nggak main-main. Secara refleks mengucapkan beberapa kata. Keren banget. Saat ini teringat kejadian hari ini. Tiba-tiba merasa wajahnya panas terbakar. Gak heran. Aku sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Ternyata aku sama sekali nggak terlihat di matanya. Tapi tiba-tiba mata Xia Bingbing bersinar terang. Dengan cepat memutuskan siaran langsung. Berteriak kepada kru di tempat gelap. Bukankah kita sudah menyelidiki latar belakangnya? Dia hanya orang miskin kelas bawah. Mana mungkin memiliki mobil mewah? Rumah mewahnya pasti palsu. Apa yang dikatakan Bingbing benar. Siaran langsung kita sudah trending berkat dia. Kita harus mengungkap siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, Xia Bingbing kembali muncul di mata publik. Hai para penonton semuanya. Bingbing kembali hadir. Hari ini kita akan mengungkap misteri Tuan Su sekaligus. Sekalian menyampaikan informasi internal. Mobil mewah yang dimiliki Tuan Su ini hanya diproduksi 5 unit di dunia. Hanya 1 unit yang dikirim ke dalam negeri. Meski informasi pemilik mobil ini sangat sedikit, tapi dari usianya, alamat, dan nomor platnya, sangat tidak mungkin itu miliknya. Begitu kalimat itu terucap, netizen di ruang siaran langsung riuh. Aku sudah tahu dia cuma pembohong licik kelas bawah. Hampir saja aku tertipu olehnya. Aku sudah bilang sebelumnya, orang yang suka pamer seperti ini, sekilas sudah terlihat dia bukan orang kaya. Orang kaya sejati tidak akan perlu pamer. Tidak seperti dia. Sekilas dia hanya tikus busuk dan kodok kumal dari kelas bawah. Suasana pembenci pria busuk semakin memanas. Tim produksi juga sangat percaya diri. Saya sengaja menambahkan beberapa kamera. Hanya untuk merekam momen ketika saya memperlihatkan sisi pria nakal yang menjijikkan. Padahal saya sama sekali tidak menyadarinya. Melaju dengan kecepatan tinggi. Kembali ke tempat sewaan. Mobil seharga $20 juta memang berbeda. Bahkan angin yang bertiup dari depan pun berbau uang. Komplek lama tempat penyewaan itu fasilitasnya sangat buruk. Ini membuat para penonton makin yakin kalau saya cuma orang miskin yang berpura-pura kaya. Dalam sekejap para netizen bersorak gembira. Sementara Xia Bingbing malah menatap sinis sambil membalikkan bola mata. Saudariku, sekarang lihatlah aku, ya, kakak, benar-benar kebetulan sekali. Tiba-tiba bertemu denganmu di sini. Aku spontan menoleh ke belakang. Itu gadis kemarin, cukup kebetulan, ya. Kamu juga tinggal di sekitar sini. Xia Bingbing tersenyum sambil menggelengkan kepala. Bukan. Aku cuma datang untuk bertemu teman saja. Sepertinya kita cukup berjodoh, ya. Maaf atas kejadian kemarin. Sudah merepotkanmu. Aku traktir makan saja, bagaimana? Sebagai ungkapan terima kasihku. Xia Bingbing. Saat berkata seperti itu, memancarkan sepasang mata yang berkilauan memandangku. Saya tersenyum agak malu-malu. Tidak perlu makan. Saya masih ada urusan. Kita ngobrol lain kali saja. Xia Bingbing melangkah maju beberapa langkah. Mengulurkan tangan menghalangi jalanku. Kalau begitu tidak bisa. Budi setitik dibalas setinggi gunung. Mendengar itu saya tersenyum pelan. Wanita ini memang ada yang aneh. Seperti ingin terjadi sesuatu denganku. Apakah dia terpesona dengan pesona kepribadianku? Pikiran saya berubah. Saya memang agak lapar juga. Baiklah. Kita cari warung di sekitar saja. Xia Bingbing tanpa sadar mengerutkan kening. Tapi tidak bisa begitu. Mengajak makan tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada restoran yang sangat enak. Dan harganya juga tidak mahal. Ayo kita makan di sana. Saya menggelengkan tangan. Biarkan cewek yang traktir. Lagi pula kamu masih pelajar. Kita makan yang sederhana saja. Tapi Xia Bingbing tetap ngotot. Bagaimanapun aku tidak peduli. Kalau kamu tidak ikut, itu artinya kamu meremehkanku. Penonton di siaran langsung gila-gilaan mengirimkan komentar.
Pria ini benar-benar ahli berakting ya. Perempuan yang mentraktir makan. Dia bahkan tidak setuju. Ragu-ragu tapi seolah ingin menerima. Bermain sangat piawai. Tepat saat itu, di benakku terdengar sebuah suara. Terdeteksi masalah pengambilan keputusan. Setujui supaya perempuan yang bayar makan. Anda akan menerima hadiah 5 juta. Sistem akan memberi nilai. Berdasarkan performa tuan rumah, hadiah tambahan akan diberikan. Tolak pihak lain. Anda akan mendapatkan julukan pria pelit dan sok keren. Sistem memberikan hadiah 100 yuan. Kalau kamu sudah berkata begitu, aku juga sulit untuk menolak dan pergi. Maka aku naik sepeda mengantar Xia Bingbing. Datang ke sebuah restoran Prancis. Pelayan datang membawa menu. Xia Bingbing dengan santai mengambilnya. Tak melihat satu pun. Aku langsung bilang pesan yang mahal saja. Sekali pesan lebih dari 10 jenis. Juga dibawa pulang sebotol anggur merah tahun 87. Dia mengembalikan menu ke pelayan. Untuk sekarang cukup itu saja. Melihat Xia Bingbing dengan ekspresi sangat mahir. Aku terus tertawa pelan dalam hati. Pesan sebanyak itu. Apakah kita bisa menghabiskannya? Bingbing tersenyum manis. Meskipun banyak jumlahnya. Tapi porsinya sangat sedikit. Kita berdua pas saja. Tidak lama setelah makanan datang. Keduanya mengobrol seadanya. Cepat merasa kenyang dan puas. Pelayan datang mendekat. Permisi, siapa yang akan membayar? Saat itu Xia Bingbing dengan santai mengeluarkan cermin kecil untuk merapikan lipstik. Aku mengelap mulut kemudian menunjuk ke Xia Bingbing. Dia terkejut. Hampir mengira salah dengar. Apakah pria ini tidak waras? Pergi makan dengannya. Dia malah menyuruhku membayar. Padahal aku perempuan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Melihatku dan berkata, kamu laki-laki. Bukankah seharusnya ayahmu yang membayar? Sedangkan aku tetap tenang memandangnya. Bukankah kamu yang bilang, mau mentraktir aku makan? Alis Xia Bingbing mengerut. Tanpa sadar melirik tagihan. Hatinya terkejut tiba-tiba. Saat itu makan itu totalnya 5.888. Begitu mahal. Siapa yang mampu membayarnya? Pria ini sengaja membuatnya sulit keluar dari situasi ini, kan? Mengingat hal ini, Xia Bingbing menahan amarahnya dalam hati. Pria dan wanita makan bersama. Wanita yang mentraktir. Pria yang membayar. Bukankah itu hal yang wajar? Saat itu, banyak orang di restoran yang sedang makan. Semuanya menatap ke arah kami dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan beberapa mulai ikut mendukung. Tidak punya uang di kantong. Tapi belajar cara mendekati wanita. Sungguh lucu sekali. Pria seperti ini jelas pemalas yang suka menggantungkan hidup pada wanita. Mendengar itu, Xia Bingbing memandangku dengan ekspresi bangga. Memilih sistem untuk memicu pembayaran. Anda akan mendapatkan gelar pria licik terhebat. Dan kehilangan banyak simpati dari orang lain. Menolak dan marah karena perilaku memanfaatkan orang lain demi keuntungan kecil. Hadiah 3 juta serta 1 rumah mewah. Jika nilai mencapai tingkat S, akan ada lebih banyak hadiah lagi. Mendengar ini, tatapanku tiba-tiba menjadi sangat tegas. Makan ini kamu yang memaksa untuk mentraktirku. Aku menolakmu. Banyak kali aku datang karena melihat ketulusanmu mengajakku makan. Kenapa aku harus membayar? Xia Bingbing berkata dengan marah sambil mengerutkan dahi. Tapi aku kan seorang perempuan. Mendengar itu aku terkekeh dingin. Kemarin kamu yang memperjuangkan kesetaraan gender padaku. Kamu yang traktir, aku yang bayar. Itukah yang kamu maksud dengan kesetaraan gender? Lagi pula, traktir dan bayar tidak ada hubungannya dengan gender. Pria harus menunjukkan sikap gentleman. Wanita harus didahulukan. Ini adalah pandangan yang banyak diambil dari perspektif pria. Tujuannya adalah untuk memperhatikan wanita. Tapi itu bukan berarti kamu bisa memanfaatkan hal ini. Meminta pria untuk melayanimu seperti itu. Kamu masih seorang mahasiswi. Apakah kamu tidak mengerti hal sederhana ini? Aku mengatakan rangkaian kata itu menyebabkan wajah Xia Bingbing merah. Lalu berubah pucat. Semua orang yang menonton di dalam restoran mengacungkan jempol padaku. Bahkan ada yang memimpin tepuk tangan dan bersorak. Xia Bingbing merasa sangat malu. Padahal kata-kataku tak bisa dibantah olehnya sama sekali. Marah sampai rambut hampir berdiri. Menggertakkan gigi penuh amarah. Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kamu harus bayar juga, mau tidak mau. Kalau tidak bayar juga harus bayar. Mendengar itu aku berkata dengan tenang. Karena kamu ingin aku yang bayar. Kamu malah pesan banyak sekali.
Setelah makan, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi kamu baru makan 2 suap saja lalu berhenti. Semua diberikan padaku. Sisanya kamu anggap aku sebagai orang bodoh ya? Membuang-buang itu memalukan. Kamu tidak tahu sekarang berapa banyak anak-anak di daerah pegunungan bahkan tidak cukup makan. Kamu memakai uang orang lain. Masih punya muka untuk membuang-buang. Ini yang kamu sebut sudah berubah menjadi lebih baik. Kamu sengaja mencari masalah, kan? Hari ini transaksi ini apapun yang terjadi aku tidak akan bayar. Setelah bicara aku berbalik dan hendak pergi. Melihat aku benar-benar akan pergi. Xia Bingbing segera mengejarku. Dengan sekali tarik memegang lenganku. Berteriak dengan suara keras. Mau lari tanpa bayar. Aku berhenti melangkah. Sedang akan membuka mulut. Xia Bingbing dengan wajah penuh kemarahan berkata. Tidak ada sedikit pun sikap gentleman. Kikir dan tidak punya selera. Masih berani menyalahkan aku juga. Tiba-tiba aku merasa agak lucu. Aku berbuat baik padamu. Kamu memaksa aku makan. Lalu minta aku yang bayar. Sebenarnya mana ada rasa pantas seperti itu. Setelah mendengar kata-kata ini, restoran itu pun terdengar tepuk tangan gemuruh. Gadis secantik itu malah meniru membohongi orang untuk makan gratis. Sungguh memalukan sekali. Kalau aku sih nggak punya muka buat tinggal di sini lagi. Menerinyakan orang makan. Tapi malah disuruh bayar. Sungguh kepikiran hal seperti itu. Xia Bingbing saat ini hampir meledak karena marah. Pengalaman 2 hari ini benar-benar jadi bencana dalam karirnya. Aku bilang aku yang traktir. Itu cuma basa-basi saja. Kamu malah dianggap serius. Orang sepertimu, seumur hidup nggak bakal dapat pacar. Saat sedang marah, Xia Bingbing bahkan mengangkat tangan ingin menamparku. Namun aku langsung menangkap pergelangan tangannya. Kalau sudah nggak mau insaf juga sudahlah. Kamu malah mau memukul orang. Jangan bilang aku nggak paham aturan traktir bayar. Aturan ini kamu benar-benar nggak ngerti ya. Kecuali waktu ibu kamu melahirkan kamu, dia membuangmu. Dibesarkan plasenta. Begitu ucapan itu selesai. Maka terdengar suara sistem. Selamat host, nilai mencapai tingkat S. Sistem memberikan hadiah 10 juta dan kesempatan undian 1 kali. Sudah sampai di titik ini. Xia Bingbing juga sudah malas pura-pura. Langsung mulai memaki. Kamu kira kamu hebat banget ya? Sewa mobil saja sok gaya padahal cuma 2,58 juta. Motor rusak itu mungkin saja dicuri dari mana? Makan ini saya bayar, ya sudah saya yang bayar. Cowok kayak kamu, aku lihat sedetik saja sudah bikin aku jijik. Tim pengambilan gambar di lokasi marah sampai tepuk paha. Sialan, ini masih layak disebut pria? Cuma orang miskin biasa saja. Apa sih hebat-hebatnya? Jangan halangin aku. Sekarang juga aku mau pukul dia. Sutradara tim pengambilan gambar membuang naskah yang dipegang. Langsung menyuruh asisten di samping cepat-cepat menghalangi dia. Sutradara, tenanglah. Untuk orang sampah seperti itu tidak pantas. Sutradara menahan amarah dalam hatinya dengan keras. Langsung mengganti naskah untuk pembawa acara di tempat. Para penonton tercinta. Setelah melihat acara ini, saya yakin kalian sudah mengerti seperti apa Su itu. Berpura-pura kaya. Mengada-ada identitas dan mengendarai kendaraan yang dimodifikasi ilegal. Maki-maki orang di tempat umum. Perilakunya sungguh membuat marah. Kami tidak akan salah menilai orang baik manapun. Dan juga tidak akan membiarkan orang jahat manapun lolos. Nantinya tim produksi akan mengungkap semuanya secara menyeluruh. Tolong tunggu dengan penuh perhatian. Setelah konten ini disebarkan, langsung memicu perbincangan panas di seluruh internet. Saudara-saudara, dia benar-benar memalukan kita para pria. Ada saksi nyata bersama kami di lapangan. Dia tidak ada. Sutradara demi efek acara. Langsung mengunggah semua informasi saya ke layar. Tepat saat itu, tiba-tiba muncul jendela pop-up di layar. Pemilik Villa Xiangyun Yase, Su Fan. Pembawa acara langsung menghela napas dingin. Ini tidak mungkin. Saat kata-kata itu terucap, seorang staf tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Informasi kendaraan sutradara, kepala stasiun. Kami sudah menemukannya. Dikatakan bahwa mobil Sufan itu diberikan oleh bos pusat kepadanya. Acara. Sutradara utama hanya merasa kepalanya kosong. Matanya kosong dan tak bernyawa. Mulutnya tanpa sadar bergumam. Bagaimana bisa seperti ini? Orang rendahan itu ternyata benar-benar miliarder tersembunyi. Seluruh orang di studio langsung menghela napas dingin. Penonton di siaran langsung juga sama terkejutnya. Astaga!
Dia terlihat baru berusia 20-an. Ternyata badutnya adalah diri saya sendiri. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Dia terlihat hanya orang biasa saja. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Apa tim acara benar-benar tidak salah? Beberapa menit kemudian, orang-orang di tim acara akhirnya menyadari bahwa mereka telah dipermalukan sendiri. Namun tim produksi memang profesional. Cepat menyesuaikan sikap dan arah. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Kalau sudah super kaya, mengapa selalu bersikap begitu rendah hati? Saat menghadapi penguji lapangan kami, mengapa tiba-tiba marah besar? Apakah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Kata-kata pembawa acara langsung menyadarkan semua orang di ruang siaran. Banyak penonton wanita langsung memberikan pendapat mereka. Jika dia begitu kaya, mengapa saat makan tadi Ice Bing masih harus bayar? Ternyata orang kaya juga tidak bisa diandalkan. Penuh dengan kalkulasi. Saya rasa dia sengaja membuat Ice Bing malu di depan banyak orang. Untuk memuaskan hati yang penuh kebencian. Orang ini benar-benar menakutkan. Sekarang jika dia memberi saya 10 juta, saya masih harus pikir-pikir mau bersama dia atau tidak. Meskipun mulutnya mengumpat keras. Tapi di belakang layar siaran kami mendapat banyak pesan pribadi. Sementara itu, setelah mengetahui saya seorang super kaya tersembunyi, netizen mulai berdiskusi secara aktif tentang tindakan saya. Sebagian besar merasa saya tidak bermasalah. Kemudian di internet muncul banyak video suntingan yang mengatakan Xia Bingbing sengaja menggoda saya, dan pemborosan yang berlebihan. Reputasi tim produksi mulai tercemar. Sutradara utama yang baru sadar hampir pingsan lagi. Segera mengadakan rapat darurat. Di dunia ini tidak mungkin ada pria baik yang sempurna. Pria yang kaya malah lebih jahat. Pasti harus membuat dia terlihat ada kesalahan. Di sisi lain, Xia Bingbing menerima berita. Sampai menggeram kesal. Sufan, kamu bajingan pria sialan. Kaya apa hebatnya? Aku pasti akan taklukkan kamu. Nanti kamu pasti menyesal namun sudah terlambat. Setelah meninggalkan restoran, Xia Bingbing diam-diam mengikutiku sepanjang jalan. Namun aku sama sekali tidak peduli padanya. Hanya cek saldo kartu bank dengan sederhana. Melihat angka yang hampir sama dengan nomor telepon, aku tidak bisa menahan klik lidah setuju. Bukankah masih ada kesempatan undian sekali lagi? Dengan pikiran itu, segera membuka sistem. Aku mau undian. Program undian telah dimulai. Selamat kepada pemilik yang menang makan. Hadiah utama restoran. Hanya perlu memilih satu restoran di kota saat ini. Menghabiskan 500.000, maka akan mendapatkan kepemilikan restoran. Setelah menyelesaikan konsumsi, jumlah pengeluaran akan dikembalikan 10 kali lipat. Wah, makan saja. Tidak hanya tidak perlu bayar, malahan diberi 10 kali lipat. Bahkan listrik pun diberikan kepadaku. Ini dia yang dinamakan makam leluhur. Memancarkan laser ya. Sedang bersiap untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Sufan, apakah itu kamu? Aku menoleh mengikuti suara itu. Tak jauh berdiri seorang wanita berpostur anggun. Dengan aura yang elegan dan sopan. Ternyata itu guru SMA aku Qin Suting. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Semakin cantik saja. Guru Qin, betapa kebetulan. Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Bagaimana kabarmu sekarang? Qin Suting mengerutkan alisnya sedikit. Menghela napas pelan. Keluarga mengatur perjodohan. Tapi tak kusangka langsung ditolak di tempat. Katanya profesi guru adalah trilogi yang sulit. Tapi bisa melihatmu di sini. Aku cukup senang. Melihat itu aku segera menenangkan guru Qin. Kamu cantik banget. Dan lembut pribadimu. Melewatkanmu adalah kerugian dia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Qin Suting tertawa kecil. Tatapannya menyimpan sedikit kasih sayang padaku. Kamu memang masih sama persis seperti saat sekolah. Wanita cantik itu tersenyum lebar. Aku kembali mengobrol banyak dengannya. Tak kusangka saat kami berbicara, tiba-tiba perut Qin Suting berbunyi keroncongan. Mendadak pipi Qin Suting memerah sedikit. Maaf ya, barusan aku sedang ngobrol dengan calon jodoh itu. Jadi tidak sempat makan apa-apa. Melihat itu aku langsung membuka mulut. Beruntung sekali. Kebetulan aku juga sedang mencari tempat makan. Karena sudah bertemu di sini. Maka ini juga takdir, ayolah. Aku yang traktir kamu makan. Qin Suting tersenyum manis. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Xia Bingbing melihat adegan ini. Tak bisa menahan untuk mengejek pelan. Pria pelit ini pasti akan membawanya makan ke Sa County.
Aku bisa membayangkan nanti dia akan marah seperti apa. Itu jelas pelit setengah mati. Tak lama kemudian aku membawa Qin syuting ke satu-satunya restoran bintang 3 Michelin di kota. Sesampainya di sana, pelayan berpakaian bermerek langsung datang untuk membantu parkir mobil. Qin syuting melihat aku berpakaian biasa saja, langsung menahan dan berkata, "Mending kita ganti restoran saja ya. Rasanya di sini terlalu mahal. Kita makan yang sederhana saja cukup." "Guru Qin, ini bahasa daerah mana? Susah-susah ketemu kamu. Aku traktir. Kamu makan sesukamu." Setelah berkata begitu, aku mengajak Qin syuting masuk ke restoran. Melihat itu, Xia Bingbing marah dan menendang-nendang. "Kenapa harus aku yang ditraktir? Mau makan di saksian? Nganter wanita tua ini ke tempat mewah. Pria pelit anjing ini. Pria tak setia. Semoga kamu mati tidak tenang." Tak lama aku dan Qin syuting sudah kenyang minum puas. Tagihan keluar. Kebetulan habis 500.000 yuan. Aku tetap tenang. Langsung gesek kartu. Sistem langsung muncul. Hadiah segera diberikan. "Mulai sekarang, restoran ini resmi jadi aset di bawah namamu." Setelah kami berdua keluar dari grup acara, langsung pergi ke resepsionis menanyakan tagihan tadi. "Apa 500.000 untuk satu kali makan? Makan sampai 500.000. Aduh, aku kesal banget. Pria pelit sialan. Kenapa harus traktir orang makan makanan semahal itu?" Mendengar itu pelayan terkejut sebentar. Dengan sedikit canggung berkata, "Maaf ya, Tuan Su barusan adalah bos restoran kami." Xia Bingbing secara naluriah menaikkan volumenya. "Apa, kamu bilang restoran ini miliknya?" Kamu yakin semua orang di tim acara terkejut. Namun para gadis di ruang siaran langsung heboh. "Restoran miliknya, so what? Makan di rumah sendiri kan gratis. Bukankah itu tetap hitungan minus?" Tapi saya bertanya-tanya kenapa dia tidak jatuh hati pada Bingbing. Ternyata dia suka yang lebih tua ya. Benar-benar aneh banget. Melihat komentar di ruang siaran langsung, tim acara salah paham bahwa saya suka gadis yang lebih tua. Malam itu mereka membuatkan sosok wanita dewasa yang cocok untuk saya. Keesokan paginya, di ruang siaran langsung muncul seorang sosialita berkulit putih dan cantik penuh wibawa. "Halo semua, nama saya Mu Wan Wan. Saya adalah pengganti Mumu sebagai penguji di jalanan. Juga seorang pelatih pribadi. Menurut saya, sikap Tuan Su memang perlu dipertimbangkan kembali. Saya akan menggali sisi kemanusiaan dari sudut pandang profesional. Silakan semua menantikan." Mu Wan Wan benar-benar sesuai dengan selera Su Fan. Sejurus kemudian para penonton pria di ruang siaran langsung menghela nafas. Selesai, kali ini Su Fan pasti tidak bisa bertahan. Sebaliknya, para peri kecil bersorak gembira. Tim acara kali ini menyesuaikan selera mereka. Aku tidak percaya pria bau ini masih bisa menahan diri. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa menahan diri untuk bertindak? Sungguh tegang. Melihat komentar yang berhamburan, Mu Wan Wan tersenyum licik di sudut bibirnya. "Haha, para peliharaan ini benar-benar percaya aku pelatih pribadi mereka. Su Fan, jika kau bertemu denganku, itu malang bagimu. Aku tidak akan membiarkanmu. Bahkan pakaian dalam pun tidak akan tersisa. Aku tidak percayamu." Kemudian Mu Wan Wan langsung mengendarai Lamborghini untuk menemuiku. Para peri kecil di ruang siaran langsung memuji betapa kayanya dia. Padahal mobil itu sebenarnya dipinjam Mu Wan Wan dari mantan pacarnya. "Haha, efeknya lumayan ya. Seandainya aku tahu begini, seharusnya aku lebih sering bermain dengannya. Aku juga ingin meminjam beberapa hari. Biar para pria bau itu melihat kemampuan aku." Memikirkan hal ini, dia segera membuka jendela mobil, bersandar di pintu mobil, memegangi dadanya dan mulai merintih. "Aduh, tolong aku, tolong aku." Suara lembut itu bergema di taman bawah tanah. Tempat parkir, penuh dengan godaan, membuat orang berimajinasi tak terbatas. Aku menoleh mengikuti suara itu. Terlihat seorang wanita berkeringat deras di kepala. Pakaian berantakan. Dada penuh dengan keringat. Mata wanita itu masih membawa sedikit pesona. Membuat orang dalam sekejap bingung. Apakah dia sebenarnya tidak nyaman atau terlalu nyaman? Mu Wan Wan pura-pura baru saja menyadari aku. Segera melambaikan tangan padanya. "Kakak, tolong aku. Perutku sangat sakit. Tolong bantu aku." Semua penonton di depan layar tidak bisa menahan ludah. Mengetik dengan tangan kiri sebagai tanda tidak bersalah. Melihat Su Fan seperti itu sepertinya sudah tidak tahan. Jangan-jangan akan memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. "Nona, hati-hati ya.
Namun aku hanya merasa wanita ini aneh. Pernah dengar orang memanggil, tapi dipanggil dengan cara yang begitu genit. Ini pertama kali aku dengar. Awalnya tidak ingin mengurusi dia, tapi Sincha sudah datang. Ya sudah membantu sebentarlah. Kemudian aku memberikan sisa makanan yang tadi aku bungkus saat makan. Kalau kamu tidak keberatan, makan dulu sedikit ya. Seharusnya akan merasa lebih baik. Melihat pemandangan ini, kehebohan di ruang siaran langsung meledak. Dia benar-benar tidak punya niat jahat sama sekali. Membiarkan wanita cantik makan sisa makanan itu merugikan. Dia bisa memikirkannya. Aku tertawa terbahak-bahak. Saat itu, di dalam hatimu Wan ada ribuan kuda liar berlari kencang. Suruh aku makan sisa makanan. Apakah otak pria ini ditendang keledai? Ini sudah zamannya apa? Masih ada orang yang membungkus makanan sisa. Hanya mencium baunya saja sudah terasa menjijikkan. Aku benar-benar tak percaya. Wajahmu Wan bergetar. Agar lawan tidak tahu. Dia terpaksa membuka bungkusnya. Berlaku seolah-olah sangat terkejut. Wah, terlihat sangat enak. Aku berdiri di samping, melihatnya saja sudah terasa enak. Jangan sungkan, makan saja semuanya. Di dalam hatimu Wan mengumpat leluhur 18 generasiku. Setiap kali teringat itu sisa makanannya aku merasa jijik. Setelah memaksa makan sedikit, wajahnya memaksakan senyum. Sangat enak. Aku merasa sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Aku menatap dengan seksama. Ternyata dalam kotak bekal masih banyak sisa. Jangan disia-siakan. Makan lebih banyaklah. Mu Wan langsung menggeleng, tidak mau. Aku sedang diet akhir-akhir ini, sudah banyak kemajuan. Aku mengangguk. Bersiap untuk pergi. Mu Wan terkejut sejenak. Segera memanggilku. Terima kasih banyak hari ini. Oh ya, aku lihat mobilmu juga cukup bagus. Mau ikut aku ke pertemuan klub mobil sport Guanglun? Aku menolak secara naluriah. Tidak perlu. Aku sudah tahu tentang klub itu, sekelompok anak orang kaya yang tidak punya ambisi. Aku bukan tipe mereka. Mu Wan langsung terdiam. Sumber daya seperti itu di matanya ternyata cuma sekelompok orang yang hanya bisa makan dan minum. Kelihatannya Su Fan cukup kaya. Aku pasti harus menaklukkannya. Aku rasa kau mungkin salah paham. Semua anggota klub ini punya latar belakang. Orang-orang kaya. Banyak teman. Banyak jalur. Saling membantu satu sama lain. Mendengar dia bicara begitu, aku jadi malu untuk menolak lagi. Tidak lama kemudian aku masuk ke grup tersebut. Namun yang tidak aku tahu, hampir semua orang di grup ini adalah orang yang diatur oleh tim produksi. Setelah pulang ke rumah, aku sedang berbaring di tempat tidur beristirahat. Grup super mobil yang baru saja aku tambah tiba-tiba menjadi aktif. Saya mengambil ponsel dan melihat. Simu Wan menandai saya dan mengirim angpau. Saya asal mengirim angpau keberuntungan senilai 200. Tak disangka grup langsung heboh. Kok cuma segini saja? Apa ini buat ngemis? Siapa yang ngundang orang ini? Sebenarnya siapa yang lebih bodoh, kamu atau saya? Saya malas berdebat dengan orang-orang ini. Sedang berencana mematikan ponsel dan tidur. Tak disangka tiba-tiba ada telepon masuk. Fan Ge, 200 yuan. Kikir sekali. Dengan statusmu, setidaknya harus kirim puluhan ribu dong. Suara sistem terdengar. Pilihan sistem berhasil dipicu. Setuju, Anda akan mendapatkan gelar budak terbodoh terhebat. Dan hadiah 100 yuan. Tolak dan kritik lawan bicara. Hadiah 20 juta. Sistem akan memberikan hadiah tambahan berdasarkan situasi sebenarnya. Ini sih gak perlu dipertimbangkan lagi. Saya tegas menarik napas dalam-dalam. Anda kira saya budak bodoh ya? Awalnya saya malas memperhatikan mereka. Tak disangka kamu malah nelpon saya. Minta saya kirim angpau. Ekspresi Mu Wan di ujung telepon langsung kaku. Dia malah memarahi saya. Hanya demi 10.000 yuan. Sampai-sampai gila karena miskin. Pria brengsek ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 yuan. Tapi masih berani memarahiku. Dia memaksakan senyum sambil menggigit giginya. Ah, Fan Ge. Aku cuma bercanda saja. Jangan dibawa hati ya. Aku tidak tertipu oleh trik seperti itu. Kalau bercanda harus membuat kedua belah pihak tertawa. Itulah yang namanya bercanda. Aku benar-benar bingung. Orang-orang di grup ini. Sebenarnya anak kaya generasi kedua atau pengemis semua sih. Jangan bilang grup ini penuh anak kaya generasi kedua. Bahkan kalau Dewa Raja ada di grup ini dan bagi-bagi amplop merah, aku paling hanya akan kasih 200 saja. Kasih sayang. Sudah mau selesai ngomong belum?
Aku akan langsung putuskan telepon. Mu Wanwan dicaci maki habis-habisan olehku. Tapi dia masih harus merendahkan diri mengajak aku ikut makan malam besok. Aku belum pernah lihat orang aneh seperti itu. Tapi demi memudahkan tugasnya, aku tetap mengangguk setuju. Tapi tak disangka pagi-pagi sekali dia langsung mendatangi dan naik mobilku. Van G, kita pergi ikut acara kumpul anak kaya generasi kedua. Kamu kan juga pengendara mobil mewah. Kenapa kamu pakai baju seperti ini begitu? Nanti disuruh jaga keamanan untuk berhenti. Aku tidak peduli padamu, ya? Mendengar itu aku terkekeh dingin. Pakaian itu apa sih? Hanya beberapa potong kain untuk menutupi aurat saja. Apa dengan memakai mahkota langsung jadi putri? Memakai jubah biarawati langsung jadi budakkah? Hanya karena pakaianku, mereka tidak mau dekat denganku. Kupikir juga tidak perlu berurusan dengan anak-anak orang kaya itu. Mu Wanwan. Sebentar aku sampai tidak tahu harus menjawab apa. Pakaiannya memalukan sudah cukup. Mulutnya juga lihai berbalik berkata. Pria ini memang hebat sekali. Mu Wanwan memaksa tersenyum di wajahnya. Dengan nada rendah dan merendah dia meminta maaf padaku. Baru aku dengan terpaksa ikut dia ke klub. Di sini penuh mobil mewah. Dekorasinya juga mewah. Teman-teman di grup juga berdandan sangat rapi. Bicara melulu soal bisnis puluhan miliar. Tapi entah kenapa aku merasa, mereka sangat tidak serasi dalam gerak-gerik dan perilaku. Saat aku sedang berpikir apakah harus pergi, ketua grup Li Weiwei tiba-tiba berdiri. Aku ingat di klub kita ada yang baru datang. Ada aturan untuk mentraktir saat berbelanja. Kata-kata belum selesai. Sudah ada yang membuat keributan. Iya. Sepertinya memang begitu. Setelah anggota baru datang, mereka ingin mengajak kami bermain di God Park. Dengan pengeluaran rata-rata 50.000 per orang. Aku tidak tahu apakah Van akan rela atau tidak. Semua orang ikut bersorak bersama aku, tolonglah yang bayarin. Sebagian besar orang ikut meramaikan. Melihat ekspresi mereka, aku menatap dengan dingin. Senyum tipis muncul di sudut bibirku. Pilihan sistem berhasil dipicu. Persetujuan dari akumulasi nilai sebelumnya akan dihentikan. Sistem akan memberikan hadiah berdasarkan akumulasi nilai. Penolakan nilai akan terus berlanjut. Ada kesempatan mendapatkan hadiah khusus. Sebuah hotel mewah senilai 3 miliar. Dan mendapatkan hak penggunaan permanen. Izinkan aku yang menanggung biaya. Apakah kalian layak? Semua orang yang hadir terkejut. Terutama Mu Wanwan. Dia menatapku dengan pandangan bingung. Itu adalah aturan klub Van. Siapapun yang masuk seperti itu. Aku tak bisa menahan untuk menghela napas. Menatap Mu Wanwan. Pertama menggoda aku dengan cara samar. Kemudian menyuruhku mengirim amplop merah 10.000 di grup. Sekarang membawaku ke tempat seperti ini. Sok-sokan menyuruh aku yang membayar. Apalagi tempat itu dengan biaya rata-rata 50.000 per orang. Saya menghitung secara kasar. Sekitar 20 orang lebih. Apakah kamu merasa aku seperti orang yang mudah ditipu? Mu Wanwan menjadi agak marah setelah aku berkata begitu. Wajahnya berubah putih lalu merah bergantian. Melihat hal itu, pemimpin grup Li Weiwei mengernyit, dan berdiri maju. Van, kenapa kamu berkata seperti itu? Wanwan sebenarnya sudah baik hati memberimu sebuah platform. Tapi kamu tidak menghargainya dengan baik. Selain itu, isi pembicaraan kita. Seringkali bisnis mencapai puluhan miliar. Apa perlu kami menipu uang kecilmu itu? Orang lain pun ikut mengiyakan. Benar, kami mau mengajakmu bermain bersama. Kamu seharusnya bersyukur. Tapi kamu masih berani berkata seperti itu. Aku yang setiap saat mengurus bisnis bermiliaran datang ke sini untuk menipumu. Uang 50.000 itu. Apa kamu sedang bercanda? Menghadapi ejekan orang-orang. Aku tetap tenang dan tidak berubah ekspresi. Kalau kalian memang sekaya itu, kenapa harus ribut-ribut soal amplop merah 10.000 rupiah? Hanya untuk pengeluaran rata-rata 50.000. Lalu berdebat hebat denganku di sini. Aku lihat kalian semua cuma sekelompok yang main-main dengan uang orang tua. Sekelompok bajingan. Anggap aku orang bodoh. Seolah aku tidak bisa melihatnya. Mereka benar-benar sekelompok pecundang. Tangan mereka selalu minta uang, tak malu seperti lalat busuk. Setelah berkata begitu aku langsung berbalik pergi. Dan kata-kataku itu berhasil memicu kemarahan semua orang di sana. Aku miskin dan pelit. Tetap saja suka pamer. Aku tidak tahan. Saudara-saudaraku, hajar saja dia. Semua orang mulai memaki dengan keras. Mu Wanwan merasa sangat malu. Langsung bergegas mengejarku.
Namun begitu membuka pintu, ternyata ada seseorang yang dikenalnya berdiri di depan. Dia adalah Lin Chang, anak orang kaya yang dulu memberikan kartu namanya di Xiang Yunyase. Dia benar-benar salah satu anggota klub cahaya roda. Melihat orang di depan pintu ternyata adalah Lin Cheng. Semua orang terkejut dan menghela napas dingin. Lin Cheng ini benar-benar anak orang kaya sejati. Setelah sadar keadaan, semua buru-buru mengangguk dan tunduk padanya. Membuat suasana menjadi gemerlap. Bos Lin, cepat masuk dan duduklah. Jika hidangannya tidak memuaskan, segera kita ganti. Kang Lin, aku Jiao Jiao. Saat pertemuan terakhir, kita sudah pernah bertemu. Cepatlah lakukan. Aku baru mempelajari teknik pijat baru. Cocok untuk dicoba. Pak Lin, jangan pedulikan. Pria pelit itu. Dia berdiri bersama Anda malah menurunkan kelas Anda. Dini hari kurang lebih sudah mengerti apa yang terjadi. Dia bahkan malas melihatnya. Semua orang buru-buru berjalan ke hadapanku. Kakak Fan, jangan hiraukan mereka. Saya antar Anda naik ke atas. Klub Guanglun kami juga mengadakan pertemuan di sini. Saya lihat sikapnya sangat sopan. Jadi saya setuju. Ternyata lantai atas adalah dunia lain, taman rumput, tempat parkir helikopter. Ada juga perempuan cantik berpakaian renang di samping. Sedangkan orang-orang yang berbicara, memancarkan aura kemewahan yang berasal dari dalam diri secara rendah hati. Pas banget. Apakah ini benar-benar orang kaya? Dini hari berdiri tersenyum di sampingku. Ini adalah Tuan Su yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Saya beruntung tinggal di kompleks villa yang sama dengan dia. Di parkiran bawah. Mobil Augusta itu miliknya. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tak henti-hentinya mengagumi. Tadi di bawah, saya sedang berpikir, Anda bisa kenal dengan pemilik mobil, pasti menyenangkan. Tidak disangka bisa bertemu Tuan Su di sini. Seandainya saya tahu Anda akan datang, aku tidak akan mengendarai mobil kecil rusakku itu. Augusta itu benar-benar impian seumur hidupku. Kalau bisa aku diajak berkeliling, aku bahkan bisa tertawa dalam mimpiku. Mendengar itu aku tersenyum tipis. Tidak, aku cuma beruntung saja. Bisa bertemu dengan kalian semua di sini juga merupakan kehormatanku. Soal Augusta itu, masih kalah dibandingkan motor listrik kecilku. Selalu harus berbaring juga tidak nyaman. Kalau suka, bisa dipakai beberapa hari. Setelah berkata begitu aku dengan murah hati meletakkan kunci di atas meja. Semua orang melambaikan tangan berkali-kali. Kami tidak berani. Barang semacam ini hanya cukup untuk dinikmati saja. Aku tidak pantas mendapatkan kemurahan hati Van Ge. Kalau mobil itu milikku, jangan bilang meminjamkan pada orang lain. Sekadar melihat pun, aku juga tidak rela. Kami berkumpul bersama dengan penuh canda tawa. Aku dengan cepat menjadi akrab dengan mereka. Bersosialisasi dengan sangat harmonis. Tengah malam mengusulkan untuk bertukar kontak. Lalu mengajakku masuk ke grup. Semua orang langsung setuju. Begitu aku masuk grup, anggota yang tidak sempat ikut acara tadi malam, langsung memperhatikan. Akan ada pendatang baru. Amplop merah kecil ini bukan sekadar penghormatan. Pendatang baru bersiap untuk merebut amplop merah. Bersamaan dengan pesan-pesan ini keluar. Di grup terus ada yang mengirim amplop merah. Saya juga tidak berpikir banyak. Hanya asal klik salah satu saja. Tidak disangka malah dapat 1000 yuan. Melihat dengan teliti. Total amplop merahnya ternyata 20.000. Hanya dalam beberapa menit saja. Hanya dari merebut amplop merah. Saya sudah dapat 100.000 yuan. Apakah ini benar-benar orang kaya sejati? Melihat saya terkejut. Lewat tengah malam dia tersenyum dan menjelaskan. Ada pendatang baru masuk grup. Anggota lama harus mengirim amplop merah. Itu adalah aturan klub kami. Nanti kita semua jadi teman. Tidak perlu sungkan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasananya sangat akrab. Lewat tengah malam mengangkat minuman dan bersulang dengan saya. Kang Fan, bagaimana bisa kamu bersama mereka tadi? Mereka cuma sekelompok penipu saja. Terutama 2 perempuan di lorong itu. Setiap hari tidak ada kerjaan. Suka memancing, menipu, di lingkaran itu. Mendengar kata-kata itu, sang fotografer yang selama ini bersembunyi di gelap wajahnya berubah drastis. Cepat suruh seseorang menyelidiki Mu Wanwan. Jadi andalan acara. Jangan sampai hancur di tangannya. Mu Wanwan. Saat itu juga ikut bercampur. Diam-diam memandang orang-orang. Tapi begitu dia datang, langsung sadar kalau yang bermain di sini adalah orang-orang besar sesungguhnya. Jika dibandingkan, Su Fan bukan apa-apa.
Tak lama kemudian, dia pun memutuskan mengalihkan targetnya. Maka dia menggoyangkan pinggul dan mendekati salah satu pria. Berpura-pura berbicara, tak sengaja menumpahkan wine merah, membuat bagian dada basah kuyup. Dia menatap lawan dengan tatapan menggoda. Tak disadari semua itu diamati oleh Ling Chen yang tidak jauh dari situ. Dia segera berteriak lantang. Bukankah itu Mu Wanwan? Kenapa sampai benar-benar tak punya uang sampai harus kerja paruh waktu? Teriakan ini langsung menarik perhatian semua orang. Hati Mu Wanwan terkejut. Tatapannya menjadi gelisah. Saya rasa Anda salah orang. Tapi Ling Chen tidak memberinya kesempatan itu. Langsung menghalangi jalan. Kenapa buru-buru pergi? Tinggal dan minum segelas, yuk. Sambil berkata, dia tersenyum kepadaku. Perempuan ini, Fan Ge. Saya sudah pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Teman saya menyuruh sopirnya untuk mendekatinya. Tidak disangka perempuan itu langsung tertipu dalam sekejap. Baru beberapa hari saja, tiba-tiba datang lagi untuk mendekati orang lain. Mu Wanwan merasa wajahnya panas terbakar. Dia menutupi wajah dan ingin pergi. Tapi tim produksi masih merekam. Kalau dia pergi sekarang, bukankah itu sama saja menguatkan tuduhan orang lain bahwa dia tidak benar? Bagaimanapun juga dia harus menggigit giginya dan bertahan. Apalagi saat itu pria itu mengeluarkan uang dengan sangat dermawan. Tidak seperti sopir biasa. Mungkin saja mereka ini penipu. Ketika saya memikirkan ini, tatapan Mu Wanwan menjadi tegas. Kalian ini mencemarkan nama baik. Minta maaf dalam 3 menit. Kalau tidak saya akan melaporkan kalian. Namun, terhadap reaksi Mu Wanwan, beberapa orang di sana hanya melihat dengan sikap menantikan hiburan. Komentar di ruang siaran langsung pun penuh bertebaran di layar. Menyebar fitnah itu melanggar hukum, kan? Saya yakin kakak tidak mungkin orang seperti itu. Saya rasa kelompok ini terlihat tidak dapat dipercaya sejak awal. Jangan sampai kalian terbawa arus mereka. Dan menghadapi olokan orang banyak. Wajah Mu Wanwan sangat buruk rupa. Tidak mau minta maaf, ya? Saya akan melapor polisi sekarang juga, tunggu saja sampai larut malam. Katanya sambil melambaikan tangan. Tidak perlu, bukankah kamu hanya ingin bukti? Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan ponsel dan membuat panggilan. Xiao Zhang ya. Naiklah sebentar. Segera lift mengeluarkan bunyi ding. Seorang pria yang mengenakan jas dan dasi keluar. Melihat pria ini, wajah Mu Wanwan berubah menjadi hijau. Ternyata dia memang hanya seorang sopir. Larut malam di sudut bibirnya tersenyum. Menunjuk Mu Wanwan, Xiao Zhang. Kamu kenal dia? Sopir Xiao Zhang segera menjawab. Dia ingin aku kenal. Ada tahi lalat di pangkal paha. Saat itu, semakin banyak orang di ruang siaran langsung yang terkejut. Dagu itu benar-benar asli. Yang tadi mengatakan ini hoaks, jangan pergi dulu. Katakan beberapa kalimat lagi dong. Kocak banget aku mati ketawa. Cari uang sampai segini parah juga gak ada duanya. Aku dari awal sudah tahu wanita ini bukan orang baik. Sementara itu, Mu Wanwan marah dan malu. Sudah dipermainkan orang lain itu sudah cukup. Lagi pula sering berjalan di tepi sungai. Mana mungkin tidak basah sepatu. Tidak peduli apa kata kalian. Orang-orang seperti kalian yang mengambil kesimpulan sepihak itu baru bukan orang baik. Tapi saat ini aku juga tidak peduli banyak. Aku mengakui bahwa demi uang, aku memang agak impulsif. Tapi aku sudah berubah. Aku tetap gadis baik. Pilihan sistem berhasil dipicu. Setuju dengan pendapatnya. Sistem mengurangi 1 juta. Tidak setuju dan memberikan pendidikan lisan, sistem memberi hadiah 10 juta. Aku melihat sikapnya yang arogan dan sewenang-wenang. Aku hanya merasa, jangan hina gadis baik. Gadis baik yang sebenarnya tidak seperti kamu. Kadang menggoda yang ini, kadang menggoda yang itu. Kalau sehat tidak apa-apa, kalau sakit ada masalah. Kamu ini membahayakan masyarakat. Tahukah kamu? Mendengar itu, para gadis cantik di ruang siaran langsung meledak. Pria ini memang sakit jiwa. Hanya saja terlalu banyak berpacaran. Seperti itu perlu sampai begitu. Sungguh menjijikkan sampai muntah. Aku rasa sekelompok anak orang kaya ini juga bukan orang baik. Burung berkicau sesama burung. Manusia bergaul dengan manusia yang sama. Orang yang bermain bersama Sufan. Tidak mungkin orang baik. Mu Wanwan, jangan takut. Ambil senjata hukum untuk melindungi diri. Gugat mereka. Banyak juga pria yang berebut untuk berkomentar di area komentar. Sudah panik ya? Sakit hati ya, kan? Dia bahkan tidak melapor polisi.
Kalian para wanita menipu uang saja itu sudah cukup baik. Paman datang. Siapa yang ditangkap, tidak jelas. Melihat program ini sedang menjadi sorotan, sutradara utama Lin Xuan pun langsung menghela napas lega. Nanti biar Mu Wanwan yang membalas. Tentunya efek programnya akan luar biasa. Lin Xuan menyilangkan tangan dan tertawa dingin. Seolah sudah melihat aku yang akan dilapah muka. Pembawa acara Wei Lan bahkan berani berkata terus terang. Kami mempekerjakan wanita hebat yang menguasai beberapa perusahaan terbuka dengan gaji tinggi. Nona Mu Wanwan. Ternyata kena semprot oleh Tuan Su seperti ini. Sungguh membuat terdiam. Kalau Su Fan tahu identitas asli Mu Wanwan, apa yang akan dia lakukan ya? Arus di ruang siaran langsung berubah. Kebanyakan memaki aku sebagai pria busuk. Tentu saja ada sebagian kecil penonton yang tidak percaya dengan identitas Mu Wanwan. Wei Lan melihat hal ini. Langsung melanjutkan kata-katanya. Data besar tidak akan membohongi. Nanti kami akan mengumumkan identitas asli Nona Mu Wanwan. Mohon ditunggu dan diamati. Tapi tepat pada waktu itu, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam kantor. Ada masalah. Pemimpin yang bernama Mu Wanwan ternyata adalah seorang sosialita palsu. Ada yang diam-diam mengambil banyak foto tentang dia tidur dengan orang demi uang. Beberapa tahun yang lalu, Mu Wanwan ini demi mengejar uang, ketahuan oleh istri orang dan dipukul di jalan. Masih ada banyak pemimpin lain. Kamu lihat sendiri.